Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, alhamdulillah kita masih bisa bersama lagi untuk membaca kitab ini, membaca kitab Riyadul Badi'ah, supaya kita sama-sama bisa kembali mengingat tentang beberapa pelajaran, khususnya terkait dengan fikih ya, dan fikih yang membahas tentang ibadah. Dan sekarang masih kita membahas tentang puasa. Mari kita lanjutkan setelah kemarin membahas tentang seperti apa syarat sahnya puasa. Faslun, dan pasal ini wal mubtila tulis saumi asyaratun. Adapun yang membatalkan puasa itu ada 10. Al awalu dukhulu syai'im min a'yanid dunya walau qalilan ilal jauf. Yang pertama adalah apabila ada sesuatu yang masuk dari hal yang sifatnya duniawi, apapun yang ada di dunia gitu ya, mau makanan ataupun juga yang lainnya, meskipun sedikit, ilal jaufi, ke dalam tenggorokan, amdan, dengan disengaja, yang dakhala min ahadil manafidil maftuhah, apabila masuk melalui lubang-lubang yang terbuka gitu ya, kalau misalnya lewat mulut gitu ya, ataupun lewat hidung gitu ya, tapi ngelewatin kuping gitu ya, ngelewatin tenggorokan gitu ya, tapi ya yang terbuka ya lewat tenggorokan gitu ya, pokoknya lewat tenggorokan gitu, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kan kalau dari hidung nggak nyambung ke tenggorokan ya, beda jalurnya. Makanya kalau mau makan makan lewat hidung katanya. Wallahu a'lam. Silakan kalau misalnya ada yang salah, yang pasti di sini al jaufi kuncinya ya. Jadi tenggorokan, kalau misalnya ada yang lewati tenggorokan itu membatalkan. Asani al qai'u amdan wa ilam yarji minhu syai'un ilal jaufi. Yang kedua adalah muntah dengan disengaja meskipun tidak keluar sesuatu dari tenggorokan. Asalisu al jima'u amdan walau bigoiri inzalin, yaitu jima dengan disengaja meskipun tidak mengeluarkan mani. Arabi'u khurujul maniyyi bita'amudil istimna au lil mubasyarah walau bighairi jima ka khurujihi bilamsi wal mu'anaqah wal kublati bila hailin. Dan yang keempat itu adalah keluarnya air mani dengan dilakukan secara sengaja karena suka ataupun karena untuk membahagiakan diri, meskipun tidak melalui jima, seperti keluarnya itu karena menyentuh, karena ngerengkol itu seperti melipatkan kaki gitu ya, melibatkan bitis pada kemaluan misalnya. Wal kublati bila hail, dengan tanpa adanya penghalang, misalnya tidur bareng gitu ya, padahal tidak dilakukan jima tapi keluar mani, nah itu akan membatalkan puasa. Al-khamisu, yang kelima, al-jununu walau lahdotan yasirotan, yaitu masuknya pada kondisi gila meskipun hanya sebentar. Asadisu al-igma'u minal fajri ilal gurubi. Yang keenam adalah al-igma, yaitu pingsan sakalor gitu ya, pingsan dari awal fajar sampai tenggelamnya matahari gitu ya. Jadi dia tidak sempat niat puasa, tidak sempat meskipun dia tidak makan minum, ini sakalor kalau kondisi bahasa Sunda, itu bisa membuat seseorang batal puasanya. Asabiu, yang ketujuh, al iftaru qabla ayatahaqqaqa guru busyamsi. Yang ketujuh cukup jelas ya. Jadi karena berbuka puasa sebelum waktunya, belum terlihat tenggelamnya matahari, au yagliba ala zonihi guru buha, atau karena ngelindur gitu ya, halu gitu, berhalusinasi ala zonihi,
berprasangka wah ini udah maghrib nih, padahal belum terdengar adzan. Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu mungkin iya, karena kan nggak ada speaker, misalnya masjid jauh. Berhalusinasi nih, kayaknya ini udah maghrib nih, terus buka. Idza lam yatabayanu lahu, padahal terus dia itu tidak meneliti gitu ya, tidak tanya-tanya ke yang ada di sekitarnya, tidak melihat matahari. Alhalu dengan adanya kondisi gitu, kondisinya seperti itu, tentang keadaannya seperti apa, dia tidak melakukan tabayun. Ini khususnya kalau misalnya ternyata gitu ya ada di dalam ruangan yang gelap gitu ya, terus kita kondisinya darurat gitu, kita harus yakin puasanya. Nauzubillah. Asaminu, dan yang ke-8 torwuridah wal iyadzubillah ta'ala. Nauzubillah. Yang ke-9 itu, yang ke-8 itu murtad. Nauzubillah. Atasi'u torwul haidu awin nifasi. Yang ke-9 itu karena datangnya haid dan nifas. Al-asiratu al-wiladatu al-mashubatu bil baladi waman aftara amidan fi Ramadan. Dan yang ke-10 itu adalah karena melahirkan yang tidak dengan adanya darah, meskipun tidak ada darahnya. Kalau misalnya melahirkan, al-masubatu bil balal, apa balal ini ya? Tidak adanya basuh gitu, tidak adanya basah sama sekali. Pokoknya kalau melahirkan itu membatalkan puasa. Waman aftara amidan fi Ramadan al-mashubat. Waman aftara amidan, dan barang siapa yang secara sengaja fi Ramadhani au nasiya fihi aniyatu lailatan, barang siapa yang secara sengaja tidak melakukan niat ataupun karena lupa, wajib alaihil imsak, maka wajib dirinya untuk menahan diri. Baqiyatan nahar, sekiranya ukuran siang. Wa kadza man tabayyana, dan barang siapa, dan begitu juga orang harus menjaga dirinya supaya berpuasa gitu ya, supaya dalam kondisi menahan, yang karena halahu subutu Ramadan, pada hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, karena bulan Ramadan asna ayaumis syak, dina tengah-tengah poena mangmang. Jadi kalau misalnya di tengah hari-hari yang syak, dia harus menahan diri. Wallahu a'lam. Baik teman-teman semuanya, demikianlah untuk hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk bagian yang terakhir ini mohon maaf jika kurang jelas. Silakan untuk teman-teman semuanya bertanya kepada para kiainya ataupun juga para asatiz, atau menonton channel-channel lain yang lebih jelas. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.